Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Kasih lihat samping kiri kanannya dong. Katakan Tuhan Yesus itu luar biasa banget. Aku senang duduk di sampingmu. Mari menikmati hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Selamat datang kembali. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kalau kami ada sampai di titik ini, di hari ini, di pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Buat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Buat Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong kami. Buat Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kami. Biarlah kami bawa korban pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kau menerimanya Tuhan. Dan biarlah kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Masing-masing kami tidak ada yang terlewatkan dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang ada beserta dengan kami tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih lagi kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yang sudah mati, sudah dibangkitkan bagi setiap kehidupan kami dan menebus setiap dosa kami. Buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujiannya bersama-sama. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku.
menebus setiap kehidupan kami dan melayakkan kami. Bersyukur padamu Tuhan, tiada yang akan kutuk terima. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan di depan Tuhan, tiada kata yang dapat kami ungkapkan selain kami bersyukur padamu Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, ya layakan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, buat anugerahmu, sebab Engkau yang melayakkan setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami anugerah keselamatan. Engkau sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Ya, mari naikkan syukur di depan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suaramu katakan hormat, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan dengan segenap hatimu, kau angkat suaramu. Ku kagum hormat,
Yesus Kristus yang hidup. Kami yang bersuka cita berteriak katakan. Berteriak katakan. Amin. Shalom. Kasih tahu samping kiri kanan, katakan Tuhan kita tuh dahsyat luar biasa. Mari nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Bersukacitalah sebab hari yang sudah Tuhan jadikan ini adalah baik adanya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus sekali lagi yo. Daki gunung yang tinggi, ayo dong ya. Katakan Yesus, kita ke kanan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya dong. Di suka kau ada, di duka pun Kau ada. amin. Karena Engkaulah Yesus. Ayo kita bernostalgia dengan lagu sekolah minggu ini. Katakan Tuhan ada beserta kita. Amin. 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 Sama-sama ya. Yo. Ku daki gunung yang tinggi, turun. Ayo dong. Ku melintasi. Padang rumput hijau dan bentang. Katakan Yesus sekali lagi ku daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, Amin. ku melintasi padang rumput hijau dan bentang. Katakan ya. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah Tuhan ada. Amin. Iya. Di suka kau ada, di dukaku. kau ada. Karena Saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Katakan sama-sama di kananku ada yuk. Di kanan. kau ada, Gerakin dikit dong. di kiri kau ada. Iya. Di atas dan di bawah kau ada. Begini ya. Di suka kau ada, Amin. di dukaku Yuk, kau lebih tinggi ada. lagi. Katakan di kanan, di kiri, di mana-mana Tuhan kita ada. Yo, di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas dan di bawah kau ada. di sukaku, Kau ada, di dukaku kau ada. Karena katakan karena Engkaulah Yesusku. karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi dengan semangat katakan karena Engkaulah Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu ada, tidak pernah meninggalkan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa lagi untuk Tuhan. Yuk, mari tunjukkan sukacitamu lewat setiap puji-pujian yang kau nyanyikan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama yuk. Pujian syukurku ku naikkan. Bagimu Ya. kasih dan rahmat-Mu Amin. tercurah bagiku. Yo. Hidup bersamamu
Katakan, Ku berjalan tinggalkan masa sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang katakan, sempurna. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. menari. Menari bagimu, Amin. Yesus Kau Luar sukacitaku. biasa Tuhan kita. Mulialah nama-Mu, Oh Yesusku, mari bersuka cita di hadapan Tuhan yang memberi kita kemenangan. pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Katakan, Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. kita berjalan Ku berjalan tinggalkan masa lalu. katakan sama-sama. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh Yesusku, mari bersuka cita, mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama ya, kita katakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu yang terbesar. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu sayangnya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kau kekuatan kami Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulia Sama-sama kita sebut namanya. oh Yesusku. Amin. Sebelum duduk katakan, Tuhan adalah sukacitaku. Amin. Silakan duduk kembali umat yang dikasih oleh Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan, kami bersuka cita memiliki Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang paling mengerti kami. Dan biarlah kami hidup terus mengenal-Mu Tuhan. Dekat kepadamu Tuhan, mengerti akan rencana-Mu. Dan mengikuti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yes God, yeah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Dekat padamu, Kerinduan kami Tuhan, itu rinduku. setiap kataku, Setiap kata luar biasa Engkau Tuhan. kau pun Ya. menunggu. Ya, amin, amin Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang Bawa hidup kami Tuhan. dan ku bawa hidupku. Ya, ya, Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
kebaikan-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari nyatakan, kami ingin memandang wajah-Mu. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami biar terus mengejar hadir-Mu di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam Sekali lagi biarlah kami terus mengejar hadir-Mu dalam setiap hidup kami. mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biarlah kami menikmati kasih-Mu di tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu membawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ya, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menguatkan dan membuat kami terus hidup. Kami bertahan hidup dari segala macam drama, problema hidup kami. Kau berkati firman-Mu, bukan sekedar menjadi pendengar saja kami Tuhan, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu itu biar bertumbuh dan berbuah manis dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk semua pelayan yang melayani pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Amin. Dan saya agak canggung karena biasanya megang mic. Dan sekarang tidak pegang mic ya. Dan suara saya terdengar lebih jelas ya. Di belakang terdengar? Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan yang di belakang tidak ngantuk pada pagi hari ini ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan keakraban dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang akrab, ini berarti berbicara tentang dua hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berbicara tentang tahu,
bukan tahu Bapak Ibu Saudara. Tetap yang kedua adalah berbicara tentang kenal. Jadi dua hal atau dua kata ini sangat penting sekali kalau kita berbicara tentang akrab. Jadi kalau kebiasaan di dalam kehidupan kita antara satu dengan yang lain, tahu, banyak yang tahu. Tetapi akrab belum tentu, iya kan? Mungkin sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita tahu. Tetapi belum tentu akrab dengan orang yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Nah, apa perbedaan tahu dan akrab atau kenal? Kenal. Jadi tahu ini berbicara tentang kognitif Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya sesuatu yang kita terima berdasarkan apa yang ada di sekitar kita. Kita tahu mungkin nama dia, kita tahu mungkin tentang hobi dia, kemudian tahu tentang apa yang dia kerjakan. Dan ini sifatnya hanya satu arah. Seumpama saya tahu tentang Paulus, dia rumahnya di mana dan lain sebagainya. Tetapi hanya satu arah. Tetapi berbeda dengan apa? Berbeda dengan kenal. Kenal ini berbicara urusan batin Bapak Ibu Saudara. Urusan hati. Seperti kita dengan istri kita atau suami kita. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi bersifat dua arah. Saling memahami antara satu dengan yang lain. Memiliki komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Ini namanya kenal. Jadi kalau kita tahu, hanya sekedar tahu, seperti contohnya adalah kita tahu tentang Presiden Prabowo. Iya kan? Tahu, benar ya? Tetapi kita belum tentu kenal dengan dia. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar akrab dengan Kristus? Jadi di sini berbicara tentang apa? Kita tahu tentang Kristus, kita kenal tentang Kristus. Karena kebanyakan orang, tidak sedikit orang Kristen hanya tahu tentang Kristus. Jadi dia memahami tentang firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, bahkan apal dengan firman Tuhan, mengerti pujian-pujian, kurang lebih seperti itu. Tetapi saya katakan orang yang tahu tentang firman Tuhan belum tentu mengenal Tuhan di dalam dirinya. Makanya harus ada interaksi di dalam diri atau pribadi kita dengan Allah. Selain tahu, kita harus mengenal Dia. Apa yang menjadi maunya. Bagaimana kita berhubungan dengan Dia. Berkomunikasi di dalam hari-hari yang kita miliki. Itu sangat menentukan bagaimana keakraban kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan. Bukan hanya di dalam lingkup keluarga, bahkan di dalam situasi-situasi keadaan ekonomi yang ada saat ini, membuat kita kadangkala pusing untuk menghadapinya, kurang lebih seperti itu. Harus bagaimana? Dengan kondisi-kondisi negara, bahkan dengan situasi-situasi yang ada, membuat setiap kita frustasi. Untuk akrab dengan Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting buat setiap kita. Makanya bulan ini kita akan bahas tentang hal itu. Bagaimana kita akrab dengan Tuhan. Boleh tanya kanan kiri, kamu sudah akrab dengan Tuhan belum? Atau hanya sekedar tahu? Tahu saja tentang Yesus. Oh, dia melakukan mujizat. Oh, dia yang bangkit dari kuburnya. Tetapi kita tidak memiliki keakraban atau mengenal Allah dengan baik. Nah, minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang satu hal, yaitu satu topik, yaitu iman yang semakin mendalam.
Kita akan baca di dalam Efesus 3 ayat yang keempat sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal dalam hatimu. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada ayat ini, Paulus tidak sedang mengalami situasi yang mengenakan. Dia tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja atau sedang rekreasi. Biasanya kalau kita sedang menikmati keadaan kita, itu sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir kita, betul nggak? Kalau kita sedang happy, maka pikiran kita cerah dan lain sebagainya. Kalau kita sedang senang, maka banyak ide-ide yang muncul di dalam diri kita. Dan hikmat mungkin yang muncul di dalam diri kita. Tetapi di sini kita lihat bahwa Paulus pada waktu itu tidak mengalami situasi yang tidak mengenakan, di mana dia sedang di penjara. Di penjara Bapak Ibu Saudara, jadi sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi ayat-ayat ini muncul dalam dirinya, membawa kepada satu komunikasi keakraban dengan Allah. Ayat-ayat ini muncul membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dekat dengan Tuhan ketika senang atau ketika kita susah? Kebanyakan kita susah ya, maka sering-seringlah susah. Maka kita akan dekat dengan Tuhan. Tapi enggak semua orang mau untuk melakukan itu. Tidak semua orang mau susah. Tidak semua orang mau menghadapi pergumulan. Padahal di situ, di titik itu kita pasti akan mendekat dengan Tuhan dan akrab dengan Tuhan. Betul nggak? Jadi siap susah atau siap senang? Susah dan senang ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita inginkan dan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Paulus pada waktu itu sedang mengalami kehidupan yang tidak mengenakan. Dia hidup di balik jeruji besi. Tetapi ada satu kerinduan besar yang dimiliki Paulus, bukan ingin bebas dengan sesuatu yang mengikat dirinya, tetapi dia ingin mendekatkan lebih lagi dengan Allah. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana ia mengajarkan sesuatu supaya kita akrab di dalam Tuhan, mengenal Tuhan kita. Mengapa hal ini terjadi di dalam kehidupannya dan membuat imannya begitu teguh dan membuahkan keakraban di dalam kehidupan Paulus pada waktu itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman adalah anugerah dari Allah Bapa. Kita tahu bahwa kita harus sadari bahwa iman yang membawa kita akrab dengan Tuhan itu bukan hasil kerja keras kita, melainkan murni karena anugerah Tuhan. Jadi semuanya adalah rencana dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Anugerah yang Dia berikan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita tentu menjadi satu hal yang istimewa di dalam diri kita secara pribadi. Dan ini yang dimiliki oleh Paulus, ini yang dialami oleh Paulus. Dan kalau kita berbicara anugerah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat hebat yang diberikan oleh Tuhan kita.
Di mana di situ dikatakan oleh Paulus, ia sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi dia memahami anugerah itu berbeda dengan yang lainnya. Demikian juga di dalam diri kita. Kita juga memiliki anugerah. Betul enggak? Selain anugerah Allah, kita juga memiliki anugerah dilahirkan dalam satu keluarga. Dan itu semua adalah anugerah, betul enggak? Kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memilih kita lahir di mana. Siapa bapak kita, siapa ibu kita, siapa saudara-saudara kita. Sebenarnya itu adalah anugerah. Betul enggak? Demikian juga di dalam Kristus. Setiap kita dipilih Allah, ada saat ini, berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua adalah anugerah. Ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Anugerah yang luar biasa diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, begitu pula di dalam iman kita di dalam Kristus Yesus. Demikian juga apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Dahulu kita lihat bagaimana kehidupan Paulus. Yang sebelum menjadi nama Paulus, dia bernama Saulus. Bagaimana kehidupan Paulus pada waktu itu? Boleh dikatakan kalau zaman sekarang dia itu teroris. Betul enggak? Dia tidak menyukai orang-orang Kristen. Dia tidak menyukai pengikut-pengikut Kristus. Dia mencari orang-orang Kristen, kemudian dia bantai. Dia porak-porandakan, dia acak-acak sama dia. Dan itu yang dia lakukan oleh Paulus pada waktu itu. Tetapi ada perubahan besar ketika dia memahami tentang anugerah di dalam kehidupannya. Dia mengerti bagaimana Allah memanggil dirinya ketika dia berangkat ke Damsyik atau di dalam perjalanannya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukankah ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu adalah anugerah? Betul enggak? Anugerah yang luar biasa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Paulus di dalam anugerah itu mengalami perubahan. Dan perubahan yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan Paulus ketika dia menerima anugerah itu. Dia menyatakan dirinya bahwa aku adalah pilihan Allah. Dari situ, titik itu sebenarnya kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang berbeda seharusnya. Dan itu yang dialami Paulus pada waktu itu. Dan bukankah diri kita juga mengalami, dulu kita adalah pribadi-pribadi yang hidup di dalam kesia-siaan. Bahkan dipenuhi dengan banyak kehinaan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, bahkan seringkali menghujat Allah, bahkan mengabaikan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menerima anugerah itu, menyadari bahwa iman yang kita peroleh adalah pemberian yang luar biasa yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga seharusnya setiap kita selalu menyembah, sujud kepada Allah di dalam hari-hari yang kita miliki. Selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Dan selalu mendekat dengan Allah di dalam hari-hari yang ada. Bapak Ibu Saudara, itulah anugerah yang diberikan oleh Tuhan di dalam setiap kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa iman yang mendalam dapat membuahkan keakraban yang sejati di dalam Kristus. Yang kedua adalah iman adalah karya dari Roh Kudus. Semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi iman yang membuahkan keakraban dengan Kristus itu bisa terus bertumbuh karena iman adalah karya supranatural dari Roh Kudus di dalam setiap diri kita. Gitu. Jadi
Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi orang Kristen terus bertumbuh di dalam iman kita, kita harus memompa diri kita dengan kekuatan yang kita miliki, dengan tekad yang kita miliki. Sebenarnya itu adalah salah. Kadang-kala kita mengandalkan diri kita untuk apa? Untuk menumbuhkan iman yang ada di dalam diri kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16, Paulus mengatakan seperti ini. Menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Jadi bukan karena kuat gagah yang kita miliki, karena kehebatan yang kita miliki, kita memiliki iman untuk akrab dengan Tuhan. Semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Semua adalah karya Roh Kudus. Jadi pertumbuhan iman adalah pekerjaan eksklusif yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kalau saya boleh ibaratkan, kalau kita menanam pohon atau menanam sesuatu sayuran mungkin atau buah-buahan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan berbagai cara untuk menumbuhkan pohon itu supaya subur. Betul nggak? Dipupuk lah, ya kan? Dikasih air lah, disiangin lah. Tetapi kita sadar nggak? Pertumbuhan itu semua adalah karya Tuhan. Apakah semata-mata karena kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang terbaik untuk tanaman itu? Dan kemudian ketika tanaman berbuah, apakah kita pernah memikirkan bahwa buah yang dihasilkan tanaman itu adalah karya kita, hasil usaha kita? Tentu tidak. Itu semua adalah karya Allah. Bapak Ibu Saudara, saya memiliki satu tanaman di rumah, sebuah pohon jambu. Saya berusaha untuk memupuk pohon jambu itu karena dia ada di pot. Terus saya pupuk, saya rajin siangi, saya rajin cabutin rumputnya, kemudian saya rajin pupuk dengan pupuk yang berbagai macam. Saya pernah tanya, apa sih yang bisa membuat tanaman ini sering berbuah? Saya sudah berusaha, tetapi ternyata tidak berbuah-buah, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha, kita bekerja dengan baik, ada sesuatu yang membuat pohon itu berbuah adalah semua karya Allah. Seperti itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kadang-kala kita berusaha, kita bekerja dengan luar biasa, pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi dengan upaya kita, dengan usaha yang kita kerjakan, ternyata kita tidak menghasilkan buah sama sekali. Tidak memperoleh buah sama sekali. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, semua adalah karya Allah. Semua adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan hebat kita, bukan kuat kita, bukan upaya-upaya yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya adalah karya Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita sehingga kita ada saat ini dan sampai pada titik ini. Itu yang membuat setiap kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang congkak. Pribadi-pribadi yang membanggakan diri kita. Karena semuanya adalah karya Tuhan. Bilang kanan kiri, semua karya Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri. Itu yang dia nyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah mengilustrasikan tentang tumbuhan ini, yaitu di dalam Markus 4 ayat yang ke-26 sampai 29 kalau kita baca di situ. Jadi Yesus menceritakan tentang seorang penabur
yang telah menyebarkan benih, ia kemudian tidur di malam hari, bangun di siang hari, tapi tanpa ia ketahui bagaimana proses detailnya benih itu bisa tumbuh mengeluarkan tunas, bahkan tumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah. Itu yang diajarkan Yesus di dalam kehidupan kita, dan demikian di dalam setiap kita. Iman kita mempercayai bahwa Roh Kudus yang bertumbuh di dalam setiap kita, yang mengerjakan semua itu. Iman kita yang membawa pada kondisi yang ada saat ini. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, semakin kita menyadari bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, maka sebenarnya setiap kita harus juga menyadari apa yang menjadi tugas kita. Roh Kudus memberikan pertumbuhan dari bawah, tetapi kita yang mengerjakan apa yang di atas. Saya gambarkan satu ilustrasi di dalam kehidupan kita. Bagaimana tugas kita menyiangi semak duri yang ada di dalam diri kita. Kekhawatiran, kepahitan, dosa-dosa yang tersembunyi di dalam setiap kita. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Tetapi sebenarnya ada proses yang ada di bawahnya. Ya, inilah proses Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita. Bagaimana dia membelah benih, mengeluarkan akar dan menumbuhkan tanah. Menembuskan tanah itu adalah tugas Roh Kudus. Gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa iman yang mendalam dapat membuahkan keakraban yang sejati dengan Kristus? Yang ketiga adalah iman itu membuka pintu bagi Kristus. Jadi iman membuahkan keakraban karena iman berfungsi membuka akses penuh bagi Kristus. Untuk apa? Untuk memegang kendali atas hidup kita. Karena iman. Makanya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. Itu yang dikatakan Paulus di dalam suratnya. Nah, kata tinggal di sini dalam bahasa aslinya adalah menetap sebagai pemilik, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Kristus tinggal di dalam diri kita, dia sepenuhnya adalah pemilik diri kita. Sepenuhnya milik diri kita. Jadi kalau kita sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita masih berusaha untuk memiliki diri kita, tentu ada pertentangan, ada gejolak di dalam diri kita. Kedagingan-kedagingan yang kita miliki itu akan muncul. Dan siapa yang bertahta di dalam diri kita, itu sangat menentukan. Kalau masih diri kita, masih ingin menguasai diri kita secara pribadi, maka akan muncul keegoisan, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang Allah inginkan di sini dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. Jadi Kristus ingin menetap di dalam diri kita secara total. Kalau saya boleh ilustrasikan bagaimana diri kita saat ini dan bagaimana Kristus ada di dalam setiap kita. Ada 3 posisi yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Memposisikan Yesus seperti apa? Yang pertama adalah seringkali kita memposisikan Kristus itu hanya sebagai kurir. Sadis enggak Bapak Ibu? Kurir itu mengantar sesuatu. Betul nggak? Mengantar barang.
Dan posisinya di mana? Kebanyakan di pintu gerbang. Tidak boleh masuk. Ya enggak? Bahkan diabaikan. Udah lempar saja gitu. Atau taruh di sini. Bukankah kita seringkali seperti itu? Menganggap Tuhan sebagai kurir. Ketika kita menginginkan sesuatu. Ketika kita menginginkan mujizat. Ketika kita menginginkan berkat. Kita hanya menganggap Tuhan sebagai kurir di dalam kehidupan kita. Oh, berkatnya sudah saya terima. Terima kasih. Cukup. Sampai di situ. Enggak usah masuk. Ini rumah saya. Oh, mujizat sudah saya terima dari Tuhan. Selesai. Enggak usah masuk lagi. Hanya di pintu gerbang, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang terjadi di dalam kekristenan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tingkat yang kedua adalah tamu. Ini tamu masih mending, Bapak Ibu Saudara. Tamu ini biasanya kita ajak masuk. Ya kan? Kalau ada orang bertamu, tok 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 tok, permisi, ya, oh kamu, oh, silakan masuk. Disambut dengan baik. Mau kopi, teh, wedang jahe, susu, kurang lebih seperti itu. Tetapi di situ masih ada batasan. Dia hanya boleh berada di ruang tamu. Dia tidak boleh ke dapur, bahkan ke kamar yang kita miliki. Ya mungkin penuh dengan sesuatu di kamar. Enggak boleh. Kekristenan kita seringkali juga melakukan hal itu. Kita menganggap Yesus sebagai tamu. Kita datang hari Minggu. Ibadah. Ya kan? Hari Minggu kita rehat sejenak, menikmati hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita pulang, kita sepertinya menjamu Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan di dalam gereja. Tetapi ketika kita pulang, keluar, apa yang kita lakukan? Ketika tamu itu sudah pulang, apa yang kita kerjakan? Minggu kita ibadah, Senin sampai Sabtu ngapain? Padahal di dalam konteks perjanjian lama, bekerja itu adalah ibadah. Jadi semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, lepas, iya. Karena kuping saya sama kuping Pak Wandi berbeda. Jadi kemarin tadi Juan kuping Pak Wandi lebih gede, punya Mas Warto kecil gitu. Jadi agak longgar-longgar di kuping gitu. Itu. Iya. Jadi kadang-kala kita menganggap Tuhan itu hanya sekedar tamu di dalam kehidupan kita. Tamu hanya sekedar singgah. Nah demikian juga di dalam kekristenan kita. Kita seringkali melakukan hal itu. Hari Minggu Tuhan Yesus adalah tamu kita. Kita saat ini datang di sini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan menganggap dia sebagai tamu di dalam diri kita. Tetapi setelah keluar dari tempat ibadah ini, tamu itu kita usir. Biar saya yang hidup saat ini. Ini ruangan saya. Ini tempat saya. Itu yang terjadi. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pemilik sah. Seluruh rumah. Nah ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau pemilik sah, pemilik rumah, itu mau ngapain aja di ruangan, itu terserah. Benar nggak?
Ketika kita masuk rumah, kita mau ngapain saja, ya suka-suka kita. Kita mau rebahan mungkin di tempat di ruang tamu, mungkin di dapur atau di belakang rumah, itu terserah kita. Benar nggak? Kita mau apain ruangan-ruangan yang ada di rumah kita, itu terserah kita apapun yang kita lakukan. Karena apa? Pemilik sah. Nah, kita ini adalah pribadi yang sudah dimiliki Allah secara sah. Dan seharusnya setiap kita adalah milik Allah dan seutuhnya diri kita adalah rumah Allah. Jadi penguasa total di dalam diri kita adalah Allah. Apa yang tersembunyi? Apa yang tadinya kita halang-halangi? Semuanya adalah milik Allah. Nah, ini yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Coba tanya kanan kiri, di mana posisi Allah di dalam hidupmu? Atau masih di pintu gerbang? Atau hanya sebagai tamu? Atau sudah pemilik seutuhnya dirimu? Ini menjadi koreksi bagi diri setiap kita. Berada di tingkat manakah posisi Yesus di dalam rumah hatimu? Itu sangat menentukan keakrabanmu dengan Allah. Jadi ini pembelajaran ya buat setiap kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, jadi aplikasi dulu. Jadi apa yang harus kita kerjakan sebagai pribadi-pribadi yang ingin akrab dengan Tuhan. Jadi setiap kita harus mengunci pandangan diri kita. Kalau kita sebenarnya pagi, siang dan sore melalui IHA yang kita miliki. Ini kita harus memfokuskan diri kita, mengunci pandangan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebenarnya hanya full di dalam kehidupan kita seharusnya melakukan itu. Jadi sujud menyembah Allah di dalam hari-hari yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah memberikan akses seluruh apa yang ada di dalam diri kita. Biarkan Allah yang memeriksa, biarkan Allah yang mengoreksi diri kita. Apa yang buruk, apa yang jelek. Biarkan Allah sepenuhnya menguasai diri kita. Kemudian yang tiga adalah minta pimpinan Roh Kudus. Biarkan selalu Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ini adalah satu tindakan atau tindakan praktis yang harus kita kerjakan di dalam hari-hari yang kita miliki. Apa? Mengunci pandangan kita. Jadi kalau bangun tidur, contohnya adalah kita fokus pada Allah. Kalau siang, kita fokus pada Allah. Kalau malam, kita juga fokus pada Allah. Itu 3 hari sekali, kayak minum pil ya. Itu. Iya. 3 kali sehari. Ya. Terima kasih koreksinya. Kemudian memberikan akses pemeriksaan sepenuhnya di dalam diri kita. Biarkan Alkitab membaca diri kita. Ketika kita membaca Alkitab, biarkan dia mengoreksi diri kita. Jangan ketika kita baca Alkitab mengoreksi yang lain. Koreksi diri kita secara pribadi. Ya, fokusnya adalah pada diri kita. Kemudian biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita untuk apa? Menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan atau kita sekilas kita terus bertanya tentang firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita dan mengubah diri kita. Dan sebagai kesimpulan, harga sebuah keakraban itu keakraban dan akses penuh ini tidak datang dengan murah. Iya Bapak Ibu.
Jadi semuanya butuh pengorbanan, semua butuh kerja keras. Tidak datang secara tiba-tiba. Semuanya telah dibayar lunas melalui tetesan darah Yesus Kristus di kayu salib demi menebus kita yang sesungguhnya tidak layak. Kenapa saya dikatakan seperti itu? Semuanya adalah berawal dari Tuhan sendiri. Dia menginginkan keakraban di dalam diri kita. Dia ingin berkomunikasi dan benar-benar berada di dalam diri kita. Itu yang diinginkan Allah. Sehingga ketika kita menyadari hal ini seharusnya kita selalu berusaha, oh iya Tuhan, oh silahkan Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Serahkanlah kunci rumah hatimu hari ini. Biarkan dia masuk, menetap, dan mengubah hidupmu selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan, apakah kita sudah akrab dengan Tuhan? Pagi hari ini kita juga diingatkan, seberapa dalam Tuhan berada di dalam diri kita. Kita harus menyadari, kita harus mengimani, seperti apa yang diimani Paulus di dalam kehidupannya. Kita menyadari banyak tantangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi relasi yang akrab dengan Tuhan menjadi satu kunci yang terbaik. Di mana setiap kita harus semakin diteguhkan di dalam iman kita. Hidup ini adalah anugerah yang diberikan di dalam kehidupan kita secara cuma-cuma. Hidup ini adalah karya Roh Kudus, di mana itu dijanjikan di dalam setiap kita, supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Biarkan Allah membuka pintu yang kita miliki. Dan biarkan Dia yang tinggal di dalam diri kita. Sehingga keakraban itu semakin terjalin di dalam waktu-waktu yang kita miliki. Sehingga membawa perubahan, membawa pertumbuhan yang semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur jikalau Engkau membawa kami pada satu titik ini. Sudah banyak yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami memperoleh banyak kemenangan demi kemenangan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami menganggap Engkau hanya sebagai kurir di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, jikalau selama ini kami menganggap Engkau hanya menjadi tamu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukan lagi menjadi kurir, bukan menjadi tamu. Tetapi kami adalah milik-Mu seutuhnya. Biarkan setiap kami memberikan kunci diri kami kepadamu. Dan Engkau yang bertahta di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Karya-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang beracara,
sehingga membawa kami pada satu perubahan-perubahan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini semua adalah rencana dan rancangan-Mu. Sebagaimana Engkau telah lakukan, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui penebusan yang Engkau kerjakan di dalam setiap kami. Engkau yang rela datang kepada setiap kami memberikan anugerah itu. Dan pengorbanan-Mu itu kami mau ingat pagi hari ini Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini. Engkau lah yang melayakkan setiap kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni ya Tuhan atas dosa-dosa yang kami kerjakan. Biarkan Engkau layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan ini. Sehingga perjamuan ini tidak menjadi kutuk atas setiap kami. Tetapi menjadi berkat. Bahkan bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Juga Engkau Allah yang melayakkan setiap pelayan-pelayan yang ada. Ampuni Tuhan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu untuk melayani perjamuan ini. Juga darah-Mu, daging-Mu Tuhan. Jadi satu momen peringatan yang penting bagi setiap kami. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang mati untuk menyelamatkan setiap kita. Tubuh yang hancur itu untuk membawa kepada satu anugerah sehingga kita dilayakkan olehnya. Kita telah ditebus melalui satu pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ini adalah darah Yesus yang tercurah di dalam setiap kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Allah. Katakan sesuatu kepada Allah. Dia yang memberikan segalanya di dalam kehidupan. Dia nyatakan melalui pengorbanan yang begitu luar biasa. Pengorbanan yang dia kerjakan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Untuk membawa kepada setiap kita pada naturnya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan dia kerjakan dengan tubuhnya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, begitu luar biasanya Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh mengingat kembali, kami boleh merasakan kembali. Dan melalui perjamuan ini Tuhan, kami boleh ya Tuhan memberitakan kebenaran-Mu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. 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 Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu ke-1 di bulan Juli. Demikian pengumumannya. Ya, persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja GKPBM DC Metro. Berikut ini adalah laporan keuangan untuk rekap keuangan di bulan Juni. Saldo per 30 Juni.
Laporan keuangan dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli untuk persembahan. Berikut ini ada laporan keuangan untuk persepuluhan dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli. Laporan keuangan untuk ucapan syukur. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk minggu ini kepada Bapak Sandi, Ibu Mina tanggal 5 dan 7 di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pelatihan sound system Minggu 5 Juli hari ini pukul 12 untuk seluruh jemaat. Monggo Bapak Ibu yang mau terlibat untuk tahu lebih banyak tentang sound system, ikut nanti jam 12. Dan di tanggal 6 Juli God Arrow kelas 1 sampai kelas 6 akan diadakan Bible Find Day. I'm free, I'm happy. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 15.30 sore. Pelajaran DK dan HB di pelajaran yang kelima hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 6 sore atau pukul 18. Ya, mission trip dari tanggal 24 sampai 25 Agustus 2026 di Desa Gunung Mas, Marga Sekampung. Bagi jemaat Tuhan yang mau terlibat dalam dana sembako atau pakaian layak pakai dapat dikumpulkan di gereja di minggu pertama di bulan Agustus. Bagi yang ingin ikut dapat mendaftar ke Ibu Gioklan. 24 sampai 25 Agustus mission trip. Monggo yang mau terlibat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Yohanes. Monggo Bapak Yohanes bangkit berdiri. Ya, selamat datang Bapak. Bapak bukan orang asing di sini. Mari beribadah bersama kami dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Iya. Sekali lagi kita sudah menikmati sound system yang sudah diremajakan. Dan kasih tepuk tangan untuk jemaat Tuhan yang udah luar biasa. Untuk yang sudah terlibat baik dana dan donatur, kita menikmatinya bersama-sama, amin. Kita menutup ibadah kita pagi hari ini, jemaat Tuhan monggo bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau Roh Kudus mau tinggal dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan, bila sungguh Roh Kudus bertata dalam kehidupan kami, dari Tuhan, dari Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika Roh-Mu ada dalam kehidupan kami boleh mengalami pembaharuan, perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sadarkan kami, ingatkan kami Tuhan kalau ada Roh Allah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bela kebenaran ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kehidupan kami ke depan semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kalau Kau sudah pimpin di hari-hari yang lalu. Kami percaya Tuhan Kau juga akan pimpin kami di hari-hari ke depan Tuhan. Tolong kami, sertai kami Tuhan, berkati kami, buat berhasil apa yang kami buat Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami berharap kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Kami berdoa, pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu, berkati, beri hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang kelimpah dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu kami ucapkan dan